warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Wahyu Heratunisa. Saya sendiri Muhammad Heldi. Saya Urepidia. Saya Bastian. Nah, jadi kami akan membahas mengenai materi kami yang pertama, yaitu konsepsi dan pluralisme hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Selanjutnya kami akan membahas tentang pengertian dan sejarah kompilasi hukum Islam di Indonesia. Baik, untuk membahas mengenai judul kita dalam makalah kelompok 1 ini adalah dengan tema konsepsi dan pluralisme hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Yang pertama kita membahas mengenai konsepsi hukum. Nah, konsepsi hukum itu sendiri adalah konsep konstruktif dan sistematif yang digunakan untuk memahami aturan hukum. Misalnya, konsep hak, kewajiban, hubungan hukum, perikatan, perkawinan, warisan, dan jual beli. Nah, konsep hukum perkawinan itu sendiri adalah memiliki sudut pandang yang berbeda-beda secara yuridisnya. Sesuai dengan pasal 1 tahun 1974 mengenai Undang-Undang Perkawinan adalah menyatakan perkawinan itu ikatan lahir batin antara seorang lelaki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal. Selanjutnya, pluralisme hukum perkawinan. Pluralisme hukum antara undang-undang perkawinan sebagai hukum negara dan pelaksanaan sistem perkawinan yang dilakukan oleh wong sikep berdasarkan ajaran Samin terjadi sebagai wujud resistensi wong sikep ini terhadap hukum nasional atau negara yang secara substansi tidak sesuai dengan ajaran dan keyakinan mereka. Selanjutnya yaitu manfaat konsepsi dan pluralisme hukum perkawinan. Untuk manfaat dari konsepsi ini sendiri, tersendiri memiliki manfaat yang sangat baik, yaitu sebagai tindakan preventif apabila terjadi perceraian, karena dengan dibuatnya perjanjian perkawinan akan mempermudah pembagian harta bodi ini. Dan untuk pluralisme hukum perkawinan itu sendiri terbagi menjadi yang pertama adalah kemandirian, yang kedua adalah kebebasan, yang ketiga yaitu menumbuhkan sikap saling menghargai, dan yang keempat yaitu toleransi. Nah, untuk selanjutnya, mengapa terjadi pluralisme hukum perkawinan di Indonesia? Nah, karena munculnya suatu ketentuan atau sebuah aturan hukum yang lebih dari satu di dalam kehidupan sosial, kemunculannya disebabkan karena faktor historis bangsa Indonesia yang mempunyai perbedaan suku, ras, agama, budaya, dan sebagainya. Lalu, mengapa dibutuhkan pluralisme hukum ini? Karena agar terciptanya sebuah perkawinan yang rukun dan dapat menyelesaikan suatu masalah berdasarkan aliran hukum yang berlaku di perkawinan itu sendiri. Lalu, bagaimana konsepsi perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? Dapat diartikan sebagai hubungan hukum antara subjek-subjek, yaitu laki-laki dan perempuan, yang mengikatkan diri dalam suatu yang namanya perkawinan. Undang-undang yang mengatur perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya sekedar suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum, akan tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan, sehingga sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan. Menurut pasal 1 juga menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sudah sangat jelas bahwa apa yang telah disampaikan dan yang tertera di dalam pasal ini, di mana nomor 1 tahun 1974 hanya sebuah perbuatan hukum yang mengakibatkan akibat-akibat hukum dan juga merupakan suatu perbuatan keagamaan. Dan juga menurut pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan sebagai suatu pasangan suami istri. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita bahas dari materi kali ini dapat disimpulkan bahwa konsepsi dan pluralisme itu berdampak baik bagi warga negara di Indonesia ini. Adapun dampak baiknya itu kita bisa melihat daripada manfaatnya pada materi-materi yang telah dijelaskan tadi. Dengan adanya konsepsi dan pluralisme hukum perkawinan di Indonesia bisa meminimalisir bahkan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
Karena kita sama-sama mengetahui bahwa Indonesia ini merupakan negara yang beragam, baik suku, budaya, agama, dan lainnya. Maka dengan keberadaan konsepsi dan pluralisme hukum perkawinan di Indonesia menjadikan negara ini menjadi negara yang baik dan lebih berdaulat dan damai. Baiklah, itu saja yang kelompok 1 dari kelompok kami. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian, terima kasih. Dan sampai jumpa. Jumpa.